mek opo rene? Kowe iki tuwek aku. Dadi kowe ora bakalan iso nambani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama kami dalam depannya di cerita mistis Sekar Kandil. Lengser wengi sliramu tumake sirna. Oke, teman-teman sekalian, ini cerita selengkapnya. Dan cerita ini terjadi di daerah Baron, masih di Kabupaten Nganjuk. Dan ini terjadi pada Mbak Sumiati. Ya. Dan dengan narasumber Mbak Mira. Jadi kita dapat share cerita ini dari Mbak Miranya. Jadi temannya Mbak Sumiati tersebut. Ya. Oke, inilah teman-teman cerita selengkapnya. Pada saat itu, ini kejadiannya di era tahun 1996. Jadi sebelum krisis moneter ya pada saat itu. Karena krisis moneternya masih tahun 1997 dan 98 gitu ya. Dan pada saat itu Mbak Sumiati ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu pada saat itu, maaf ya. Karena memang narasumber yaitu Mbak Mira bilang seperti itu. Mbak Sumiati itu adalah terlahir dari keluarga yang kurang mampu, di mana bapaknya sebagai buruh tani, ibunya sebagai buruh cuci, seperti itu. Dan tipe Mbak Sumiati ini memang orangnya tipe pekerja gitu. Dan menurut informasi, Mbak Sumiati tersebut itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai jenjang yang lebih tinggi atau jenjang ke SMP. Dan Mbak Sumiati tersebut hanya lulus cukup di SMP saja saat itu. Dan pada saat itu untuk melamar pekerjaan SMP pun bisa masuk gitu ya. Tidak memerlukan ijazah yang sampai SMA dan lain sebagainya. Beda kalau sekarang gitu ya. Bahkan ijazah SMA pun susah untuk cari kerja kalau nggak ada yang bawa kayak gitu ya katanya. Oke. Dan pada saat itu Mbak Yuni putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan Mbak Sumiati Mbak Sumiati tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu SMA. Terpaksa putus di tengah jalan, yaitu hanya lulusan SMP pada saat itu. Dan Mbak Sumiati memutuskan untuk bekerja karena memang perekonomian keluarganya agak kesulitan pada saat itu. Akhirnya pada saat itu Mbak Mira datang dan mengajak Mbak Sumiati untuk bekerja di salah satu pabrik yang ada di Sidoarjo pada saat itu. Dan Mbak Sumiati ini dari awal sebenarnya tidak mengenal apa itu cinta, apa itu pacaran dan lain sebagainya. Karena memang pada saat sekolah Mbak Sumiati tersebut itu selesai sekolah pasti ngebantu orang tuanya untuk mencuci pakaian atau setrika pakaian yang didapat kerjaan yang didapat oleh ibunya, seperti itu. Jadi selalu membantu orang tua pada saat itu. Jadi untuk waktu pacaran ataupun juga dekat sama laki-laki itu kayaknya nggak ada gitu loh untuk Mbak Sumiatinya. Nah, singkat cerita, Mbak Sumiati ini diajak ke ke Sidoarjo untuk bekerja di salah satu pabrik yang ada di sana oleh Mbak Mira pada saat itu. Nah, berangkatlah Mbak Sumiati dengan perbekalan seadanya dan lain sebagainya karena memang bekalnya itu pun juga banyak dibantu oleh Mbak Mira saat itu. Nah, singkat cerita, Mbak Sumiati berangkat sama Mbak Mira ke Sidoarjo untuk bekerja di salah satu pabrik yang ada di sana saat itu. Dan bekerjalah Mbak Sumiati pada saat itu ya dengan Mbak Mira. Kebetulan satu kerjaan, jadi satu pabrik sama Mbak Mira. Dan untuk tidurnya mereka ngekos di salah satu kos-kosan yang ada di dekat pabrik tersebut. Dan kebetulan kos-kosan tersebut itu ya lumayan angker, menurut cerita lumayan angker karena kos-kosan tersebut itu di sebelahnya ada 3 kuburan yang tidak ada namanya dan tidak diketahui identitasnya pada saat itu. Menurut cerita yang beredar di situ,
ya kos-kosan yang ditempati oleh Mbak Sumiati juga Mbak Mira itu ternyata agak lumayan angker juga pada saat itu. Nah, bekerjalah seperti biasa Mbak Mira juga Mbak Sumiati, kerja di pabrik dan lain sebagainya. Dan suatu saat Mbak Sumiati tersebut kenal dengan orang atau laki-laki yang bekerja di lain pabrik tapi satu wilayah kos-kosan sama Mbak Sumiati juga Mbak Mira tadi. Awalnya biasa, Mbak Sumiati pun juga nggak terlalu menganggap ya, karena memang tipe orangnya Mbak Sumiati ini memang nggak peduli sama laki gitu loh, nggak peduli sama laki-laki. Fokusnya dia kerja untuk membantu perekonomian keluarga pada saat itu. Nah, selang beberapa waktu si laki-laki tersebut mencoba untuk mendekati Mbak Sumiati pada saat itu. Mendekati dalam artian belum mengungkapkan rasa senang atau cinta atau apa dan sebagainya, cukup dengan tindakan-tindakan yang ditunjukkan, yaitu mungkin dibawain makanan apa, disapa dengan sapaan seperti apa, seperti itu. Nah, namanya perempuan kalau dikasih kenyamanan, ya maaf, ini bukan mendiskriminasi perempuan ya, ini terjadi karena memang begitulah adanya, seperti itu ya. Jadi si laki-laki tersebut ini ini menurut Mbak Mira ini berasal dari luar pulau, dari tepatnya dari Banjarmasin kalau nggak salah itu, dari si laki-laki tersebut. Nah, dengan berjalannya waktu semakin dekatlah antara Mbak Sumiati dengan satu laki-laki tersebut yang kerja di pabrik sebelahnya gitu kan, tapi satu area kos pada saat itu. Dan seringlah berinteraksi antara Mbak Sumiati juga Mbak Mira juga laki-laki tersebut, bahkan kan seringkali ya pada saat off bareng keluar bertiga gitu ya. Nah, dan lama-lama keluarnya bukan bertiga, jadi keluarnya cuma berdua aja. Siapa? Tahu? Siapa dengan siapa? Yaitu Mbak Sumiati dengan si laki-laki tersebut atau pria tersebut. Lama-kelamaan antara Mbak Sumiati dengan pria tersebut semakin intens dan semakin intens. Bahkan sering janjian kalau off bareng seperti itu. Dan kalau setiap kali off bareng mereka pasti keluar berdua, ya kan? Keluar berdua, entah itu nonton, entah itu jalan-jalan, entah itu makan dan lain sebagainya. Dan sampai satu saat, pada saat itu mereka berdua itu pulang kemalaman. Otomatis kalau pulang kemalaman, kos kan udah pada sepi semua gitu loh. Dan mereka pun berdua itu satu area kos. Biasanya kos yang ada itu biasanya kamarnya kan banyak gitu kan. Jadi cuma gang berapa kamar aja gitu dari antara Mbak Sumiati juga pria tersebut gitu. Nah, pada saat pulang kemalaman tersebut, si laki-lakinya mencoba untuk berbuat lebih jauh pada Mbak Sumiati tersebut. Ya, pada saat itu belum ada komitmen atau juga pernyataan cinta atau gimana, dalam istilahnya mereka belum jadian. Nah, pada saat pria tersebut bilang mau coba nginep di kosnya Mbak Sumiati, tentunya Mbak Sumiati nolak, gitu, takut gitu kan. Memang dari awal Mbak Sumiati itu nggak begitu tertarik dengan hal percintaan atau dan lain sebagainya seperti itu. Tapi waktu terus berjalan. Intensitas ketemu dan mungkin kencan berdua itu juga lebih sering lagi saat itu. Nah, pada singkat cerita, si pria tersebut mengungkapkan isi hatinya ke Mbak Sumiati pada saat itu. Dengan kejadian sebelumnya yang dengan keintensnya mereka keluar, mereka berhubungan, mereka berkomunikasi dan lain sebagainya, akhirnya hatinya Mbak Sumiati luluh juga. Dan pada saat si pria tersebut menyatakan suka pada Mbak Sumiati pun juga membuka hatinya untuk menerima pria tersebut jadi pacarnya. Itu. Dan singkat cerita, orang bagaimana pacaran ya tentunya lain yang diperbuat atau lain yang dilakukan daripada sebelum berpacaran seperti itu. Ya mungkin lebih
lebih berani untuk melakukan sesuatu, misalkan dan lain sebagainya, pikir aja sendiri ya. Nah, maaf tidak saya sebutkan bagaimana orang pacaran yang lebih ekstrim tersebut. Nah, singkat cerita, pada suatu hari apa yang dipenginin pria tersebut yang kapan ini pernah ditolak sama Mbak Sumiati tersebut diulangin lagi, diungkapkan pada si Mbak Sumiati tersebut. Dulu Mbak Sumiati nolak, tapi yang kali ini Mbak Sumiati nggak bisa nolak. Akhirnya apa? Akhirnya si pria tersebut tidurlah di kos-kosannya Mbak Sumiati, satu kamar. Apa yang terjadi? Ya itulah yang terjadi. Ya, tidak saya sebutkan. Ya mungkin saat itu terjadi hubungan intim antara hubungan suami istri. Maaf ini ya, ini saya jelaskan aja. Nah, setelah itu si pria tersebut juga seperti biasa, Mbak Sumiati juga seperti biasa, Mbak Mira pun juga seperti biasa bekerja dan sebagainya, gitu kan. Selang beberapa saat, 1 bulan berjalan, Mbak Sumiati ini merasa badannya kurang enak, atau mungkin nggak enak badan gitu istilahnya. Badannya kurang enak gimana sih? Nggak jelas ya kalau badannya kurang enak. Jadi nggak enak badan gitu. Nah, terus Mbak Sumiati ini agak ketakutan juga karena apa? Karena pada tanggalnya pada saat haid itu dia tuh belum haid saat itu, dan takut kan Mbak Sumiati pada saat itu. Pikirnya sudah nggak karu-karuan, tapi saat itu masih bisa dikendalikan pikirannya. Dan hari berlalu, selang beberapa hari si haid tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya pada saat itu Mbak Sumiati mempunyai inisiatif sendiri untuk membeli tes kehamilan atau tes pack pada saat itu. Singkat cerita, dia di tes pack seperti itu, akhirnya ada strep 2. Apa artinya? Hamil ya Mbak Sumiati. Udah, saat mengetahui dia hamil, nangis nggak karu-karuan Mbak Sumiati. Udah nggak tahu yang dibayangin apa, mungkin gimana nanti bicara sama orang tuanya, gimana malunya sama temennya, dan lain sebagainya. Itulah yang tersirat di pikiran Mbak Sumiati pada saat itu. Nah, selang beberapa saat Mbak Sumiati mendatangi kos-kosan si pria tersebut untuk membicarakan apa yang terjadi. Nah, pada saat dibicarakan, pria tersebut kayaknya juga mau menerima, kayaknya. Akhirnya Mbak Sumiati pada saat itu tenang sekali, karena memang mau bertanggung jawab pada saat itu. Nah, beberapa hari kemudian, si pria tersebut itu ngomong sama Mbak Sumiati untuk pulang ke Banjarmasin, dan kepulangannya ini dia berniat untuk bilang sama orang tuanya bahwa dia itu mau menikah, seperti itu. Itu pamitnya si pria tersebut kepada Mbak Sumiati. Saat si pria itu sudah pulang ke Banjarmasin, ya, akhirnya ditunggulah pria tersebut sama Mbak Sumiati sambil kerja, ya. Pada saat itu masih kerja seperti biasa, ya, kerja seperti itu. Nah, selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan mungkin 1 bulan, 2 bulan, si pria tersebut tidak kunjung balik. Dan di saat itu Mbak Sumiati mulai merasa cemas, mulai merasa gundah, mulai merasa ketakutan. Jadi pikiran-pikiran yang gak enak melanda di pikiran Mbak Sumiati pada saat itu. Karena memang tidak pulang-pulang. Bukan Bang Toyib yang nggak pulang, ya, tapi si pria tersebut nggak balik-balik ke Sidoarjo untuk menemui Mbak Sumiati lagi. Nah, serang beberapa bulan, semakin was-wasnya Mbak Sumiati, sehingga Mbak Sumiati tersebut sering melamun, sering pikiran kosong dan lain sebagainya. Nah, pada suatu saat kejadiannya ini, Mbak Sumiati itu pas off kerja,
Pada saat itu Mbak Sumiati biasanya kalau off kerja itu masak dan lain sebagainya. Itu enggak. Mbak Sumiati cuma duduk di depan kos-kosan sambil melamun, nggak tahu apa yang dipikirkan pada saat itu. Ya mungkin dia cemas lah, orang yang diharapkan untuk menjadi ayah dari seorang bayi yang dikandung ini ternyata tidak balik-balik. Ya mungkin itu pikirannya, kecemasan dan kecemasan, sehingga membuat pikirannya Mbak Sumiati tersebut kosong. Dan Mbak Sumiati saat itu duduk di depan kos-kosnya. Dan menurut kesaksian pada saat itu, bertepatan Mbak Mira juga pada saat itu off. Nah, saat Mbak Sumiati itu duduk dan melamun dan pikirannya kosong, tiba-tiba ada satu hawa dingin yang masuk dari ubun-ubun dan menjalar ke seluruh tubuhnya Mbak Sumiati tersebut. Awalnya tidak apa-apa, Mbak Sumiati tetap aja duduk pada saat itu. Tapi tiba-tiba Mbak Sumiati tidak sadarkan diri di depan kos-kosannya. Paniklah Mbak Mira pada saat itu. Nah pada saat itu Mbak Mira ya teriak nggak karu-karuan karena melihat Mbak Sumiati itu udah nggak sadarkan diri dan jatuh dari kursi pada saat itu. Ya kan? Bingung Mbak Mira mau gimana. Jadi teriakan-teriakan Mbak Mira ini terdengar oleh tetangga-tetangga kosnya yang ada di situ. Kebetulan ya banyak lah kos-kosan di situ karena memang khusus buat kos-kosan orang-orang pabrik pada saat itu. Semua pada keluar dan melihat apa yang terjadi. Ternyata mereka mengerubuti Mbak Sumiati pada saat itu, dan tetangga kos tadi berinisiatif untuk membawa Mbak Sumiati ke dalam kamar. Setelah sampai di kamar, ya mereka berusaha membangunkan Mbak Sumiati dalam membangunkan dari nggak sadarnya itu, gitu kan. Dengan cara mungkin dikasih minyak kayu putih atau ditepuk-tepuk atau dipijit-pijit jempolnya dan lain sebagainya. Ternyata tidak berhasil. Mereka panik dong pada saat itu. Ini kenapa? Karena memang pada saat itu Mbak Sumiati tidak menceritakan pada siapapun dalam keadaan dirinya kalau Mbak Sumiati sedang hamil. Dan di tengah ketegangan tersebut, di tengah keriuhan tersebut, di tengah kehebohan tersebut, tiba-tiba Mbak Sumiati bangkit dan duduk seperti orang bertapa, tapi matanya melek, matanya terbuka dengan melotot satu arah tujuan. Jadi satu gini melotot gini terus. Panik dong mereka yang ada di situ, sehingga teman-teman kosnya pada saat itu pada lari keluar kamar semua. Yang tertinggal hanya Mbak Mira yang ada di situ. Sebenarnya Mbak Mira pun pada saat itu takut juga karena memang nggak biasanya Mbak Sumiati seperti itu. Dan selang beberapa saat Mbak Mira pun bilang sama teman-teman kosnya tadi yang udah keluar, diteriakin untuk menemani Mbak Mira di situ pada saat itu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai semuanya masuk semua. Jadi masuk lagi untuk menemani Mbak Mira pada saat itu. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah diam dan melotot, Mbak Sumiati tersebut langsung berteriak kenceng banget sampai mereka pada kaget semuanya. Hampir lari semuanya keluar kamar. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena kasihan Mbak Mira kalau ditinggal sendiri. Mereka berpikir seperti itu. Dan anehnya, setelah teriak, Mbak Sumiati ketawa kenceng banget. Mbak Sumiati kan otomatis kalau namanya Sumiati kan perempuan, apalagi hamil perempuan kan. Tapi apa yang didengar pada saat itu? Suaranya laki-laki, ketawanya laki-laki. Dan tidak cuma ketawa tok pada saat itu.
Habis ketawa, Mbak Sumiati itu ngomong, jadi bicara, tapi teman-teman Mbak Sumiati, teman kosannya tadi juga Mbak Mira, nggak ngerti apa yang dibicarakan Mbak Sumiati tersebut. Menurut kesaksian, ada yang mengira-ngira bahwa itu tuh bahasa Mandarin karena logat-logatnya seperti Cina, seperti itu. Jadi mereka pada heran semuanya, gitu loh. Dari mana Mbak Sumiati itu bisa berbahasa Cina pada saat itu? Setelah bicara beberapa saat, Mbak Sumiati langsung tumbang lagi pada saat itu. Jadi terkapar lagi, memejamkan mata lagi. Selang beberapa saat, bangun lagi seperti semula. Duduk seperti orang tapa dan melotot. Ketawa lagi dengan kerasnya. Dan kali ini, bicara dengan bahasa yang lain. Apa? Bahasa Inggris. Lucu nggak? Dengan lancarnya Mbak Sumiati berbahasa Inggris, tapi pada saat itu tidak dikasih tahu bicaranya apa. Ya mungkin nggak ada yang bisa menerjemahin ya. Taunya bahasa Inggris seperti itu. Nah, berhubung kejadian tersebut di luar nalar, jadi teman-teman kosnya tersebut berpikiran bahwa ini sudah nggak beres, ini sudah nggak benar gitu. Ini bukan Mbak Sumiati yang bicara ini, pasti ada sesuatu yang ganjil. Akhirnya salah satu teman-teman kosnya tadi mengasih saran untuk memanggil salah satu kos yang ada di pojok sendiri, yaitu agak satu keluarga yang agak cukup ngerti lah tentang agama atau mungkin tentang seperti itu. Dipanggillah bapak tersebut untuk melihat keadaan Mbak Sumiati pada saat itu. Nah, pada saat bapak tersebut masuk ke dalam kamarnya kos-kosnya Mbak Sumiati tersebut, bapak tersebut langsung bilang, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya mungkin tahu apa yang terjadi di Mbak Sumiati tersebut. Kemudian tidak butuh waktu lama, bapak tersebut minta 1 gelas air untuk dibacakan doa-doanya dan ditaburkanlah ke Mbak Sumiati, diciprat-cipratin seperti ini. Selang beberapa saat Mbak Sumiati tenang, bisa tidur, tapi tidak lama. Habis itu bangun lagi seperti semula, duduk seperti orang bertapa dan melotot lagi dan ketawa lagi. Saat ini dia bicara yang tidak dimengerti bahasa apa. Akhirnya bapak tersebut bilang pada teman-teman kosnya, juga Mbak Mira, untuk mengabari keluarga yang ada di rumah pada saat itu. Dan berhubung pada saat itu tidak ada gadget ataupun juga apa, terpaksa Mbak Mira pulang dengan naik bus pada saat itu. Kurang lebih perjalanannya ada 3 jam ya, antara Sidoarjo sama Kota Baron pada saat itu. Tapi ya mau apa lagi, hanya jalan itu satu-satunya untuk menghubungi keluarga yang ada di kampung. Nah, singkat cerita, berangkatlah Mbak Mira untuk mengabari keluarga yang ada di kampung pada saat itu, bapak ibunya ya. Dan ini ada satu yang terlewatnya. Jadi keluarga tersebut ada Mbak Sumiati dan 1 adiknya yang ada di situ masih kecil, juga masih sekolah SD kalau nggak salah pada saat itu. Nah, singkat cerita Mbak Sumiati, Mbak Mira itu sampai ke rumahnya orang tuanya Mbak Sumiati pada saat itu, mengabarkan bahwa Mbak Sumiati di sana seperti ini dan seperti ini. Tidak berpikir panjang, langsung orang tuanya dan keluarganya mencari apa? Mencari sewaan mobil untuk menjemput Mbak Sumiati dari kos-kosannya tersebut. Singkat cerita, dapat mobil langsung berangkatlah. Itu pada saat itu yang berangkat cuma bapaknya aja, ibunya nggak ikut. Nanti takutnya kalau ibunya ikut nanti nggak tatak atau mungkin nggak kuat untuk melihat keadaan anaknya seperti itu. Akhirnya bapaknya aja yang berangkat dengan 1 mobil dan sopir pada saat itu. Dan kemudian Mbak Mira juga ikut balik juga pada saat itu. Jadi 1 mobil 3 orang pada saat itu. Nah, singkat cerita sampailah ke kosannya Mbak Sumiati pada saat itu. Tidak pikir panjang, semuanya udah dilengkapi semua persiapan, langsung diangkatlah dan dibawa pulang dengan mobil tersebut. Perjalanan pulang. Dan di perjalanan pulang terjadilah fenomena lagi yang seperti yang ada di kos-kosan Mbak Sumiati tersebut.
Mbak Sumiati bangun, duduk, melotot, dan berbicara tanpa dimengerti oleh semuanya. Dipegangin ya pada saat itu. Ada beberapa orang kos-kosan yang ikut juga. Jadi mungkin ada 3 orang kata Mbak Mira itu kalau nggak salah itu dulu, untuk membantu memegangi Mbak Sumiati tersebut. Singkat cerita nyampe rumah, keadaan sudah heboh ya. Di rumah udah banyak orang karena memang pada saat mengabari itu ibunya mungkin cerita sama tetangga, akhirnya mereka pada tahu semuanya dan menunggu kedatangan Bapak dan Mbak Sumiati tersebut. Singkat cerita, sampai rumah langsung Mbak Sumiati dimasukkan ke dalam rumah, ditidurin di ruang tamu pada saat itu, dan langsung saja untuk keluarganya mencari atau memanggil salah satu paranormal, istilahnya dukun lah pada saat itu. Dan kebetulan tetangga desa ada dukun yang cukup lumayan untuk hal-hal tersebut. Kalau nggak salah katanya Mbak Mira itu namanya Mbak Somin pada saat itu. Nah, dipanggilnya Mbak Somin tersebut. Pada saat itu belum banyak kendaraan bermotor ya. Itu salah satu tetangga itu berangkat dengan mengendarai sepeda ontel, misalnya seperti itu. Karena memang tetangga desanya juga nggak begitu jauh dari rumahnya Mbak Sumiati pada saat itu. Nah, singkat cerita, langsung aja Mbak Sumin dia panggil, dibonceng sepeda, dan nyampailah ke rumah Mbak Sumiati pada saat itu. Tapi apa kejadian yang terjadi pada saat itu? Di saat Mbak Somin turun dari sepeda ontel tersebut, belum sampai masuk rumah, masih di depan pintu, Mbak Sumiati langsung berdiri dan melotot kepada Mbak Somin. Kemudian apa yang dibilang atau yang dibilang sama Mbak Sumiati pada saat itu? Kowe me opo ini? Kowe iki tuwek aku. Dadi kowe ora bakalan iso nambani bocah iki. Bayine arep tak pek. Kowe aja melu-melu nek ora pengen mati. Begitu katanya. Artinya, kamu mau ngapain kesini? Kamu tuh lebih tua daripada saya lebih tua daripada kamu. Dan kamu tidak bakalan bisa menyembuhkan orang ini karena saya pengen bayi yang ada di kandungannya. Dan mendengar hal tersebut, Mbak Somin sebagai paranormal yang cukup disegani di daerah situ tidak gentar dengan teriakan Mbak Sumiati tersebut. Jadi Mbak Somin itu langsung berjalan mendekati Mbak Sumiati, dan tangan kanannya Mbak Sumiati itu ditempelkan langsung ke jidatnya Mbak Sumiati pada saat itu. Klek. Apa yang terjadi? Mbak Sumiati langsung tumbang. Nggak tahu kenapa kok bisa langsung tumbang. Ya mungkin kekuatannya Mbak Sumin pada saat itu. Tapi apa anehnya? Tidak berselang lama, Mbak Sumiati itu bangkit lagi dan berkacak pinggang sambil ketawa keras sekali dan mengancam, "Sing mbok duweni kuwi lho ora sepiro." Artinya yang kamu punya itu nggak seberapa, seperti itu. Dan mendengar ucapan Mbak Sumiati tersebut, Mbak Somin semakin agak emosi ya, karena mungkin merasa dilecehkan oleh sesuatu yang masuk di Mbak Sumiati tersebut. Dan Mbak Sumin pada saat itu meminta 1 gelas air. Nggak tahu dibacain apa, dibaca. Dan segelas air itu langsung digebyurkan ke Mbak Sumiati tersebut. Tapi apa yang terjadi? Mbak Sumiati itu ketawa sambil melotot. Ketawanya juga suara laki. Dan akhirnya di suatu situasi yang tegang tersebut, Mbak Sumin sebenarnya tidak mau kalah dan mungkin merasa malu kalau misalkan dikalahkan oleh sesuatu yang tidak kelihatan yang masuk di
tubuhnya Mbak Sumiati tersebut. Akhirnya apa? Mbak Sumin berinisiatif untuk memegang, ya, pada saat itu memegang jempol kaki kanan, kaki kiri kalau nggak salah, kaki kiri sambil diunyet-unyet seperti itu. Mbak Sumiati pada saat itu kelojotan nggak karu-karuan. Tapi kelojotannya bukan kesakitan, malah ketawa. Dan setelah beberapa saat Mbak Sumin berhenti dan bilang sama orang tuanya kalau Mbak Sumin tidak sanggup melawan apa yang ada di dalam tubuhnya Mbak Sumiati tersebut. Paniklah kedua orang tuanya. Terus kemana lagi mau minta bantuan pada saat itu? Nah, salah satu warga bilang, coba toh panggil Ustadz Zaki pada saat itu. Nah, orang tuanya baru ingat, oh iya, Ustadz Zaki yang agak jauh juga sih, agak jauh rumahnya, mungkin serang 2 desa dari situ. Dan jika cerita dipanggil tuh Ustadz Zaki pada saat itu nyampe ke rumahnya Mbak Sumiati, ya, langsung sama kejadiannya. Pada saat Ustadz Zaki itu turun, pada saat itu naik sepeda motor, ya, memang agak jauh, entah ada pinjaman di mana pada saat itu kita juga nggak tahu. Tapi yang pada saat itu yang pasti jemputnya Ustadz Zaki dengan sepeda motor pada saat itu. Nah, setelah Ustadz Zaki turun dari sepeda motor, Ustadz Zaki tidak langsung masuk rumah, nggak seperti Mbak Sumin tadi. Ustadz Zaki diam ya, berdiri di depan rumah sambil membaca sesuatu, mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada saat itu. Diam dan terpejam di depan rumah pada saat itu Ustadz Zaki. Selang beberapa saat, apa yang terjadi di dalam rumah? Mbak Sumiati cuma duduk melotot tapi tanpa bicara apapun pada saat itu. Dan setelah beberapa saat Ustadz Zaki selesai membaca doa di depan rumah, masuklah Ustadz Zaki ke dalam rumah Mbak Sumiati untuk melihat keadaan sebenarnya gimana Mbak Sumiati tersebut. Tidak dipegang apa-apa, tidak minta apa-apa Ustadz Zaki, cuma dipandangin saja seperti ini sambil membaca astagfirullah, 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 seperti itu. Setelah beberapa saat, orang tuanya dikasih tahu sama Ustadz Zaki, Bu, Pak, yang masuk di badannya Mbak Sumiati ini bukan hanya 1, 2, atau 3 jin. Menurut penglihatan saya, ada 36 jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Sumiati. 36 jin. Coba bayangin, satu tubuh dimasuki 36 jin. Apakah untol-untolan di situ? Makanya Mbak Sumin yang terkenal dukun sakti nggak ada apa-apanya. Jadi setelah mendengar penuturan Ustadz Zaki, paniklah kedua orang tuanya Mbak Sumiati tersebut, ya. Bingung, cemas. Gimana nanti kalau Mbak Sumiati itu nggak bisa sembuh dan lain sebagainya. Akhirnya dampak apa yang dimasuki 36 jin tersebut nanti berdampak seperti apa? Tapi Ustadz Zaki menenangkan kedua orang tua Mbak Sumiati tersebut, sehingga orang tua Mbak Sumiati tersebut bisa tenang. Dan beberapa saat Ustadz Zaki tersebut mencoba mengobati Mbak Sumiati dengan caranya Ustadz Zaki sendiri, ya, mungkin dengan doa-doa tertentu dan lain sebagainya, ya, seperti yang diminta Mbak Sumin tadi. Tapi minta segelas airnya itu bukan langsung digeburkan 1 gelas gitu. Jadi Ustadz Zaki itu minta 1 gelas air untuk didoain, ya, didoakan dengan doa-doa tertentu dan dikebyur-kebyurkan sedikit demi sedikit dari atas ke bawah, dari kepala sampai ujung kaki pada saat itu. Dan kelojotanlah juga Mbak Sumiati pada saat itu. Bolak-balik itu kelojotan kayak cacing kepanasan kayak gitu katanya, ya. Dan setelah beberapa saat, beberapa jin yang sudah ada di dalam tubuh Mbak Sumiati tersebut itu bisa sedikit satu persatu ditarik sama Ustadz Zaki tersebut, satu keluar.
2 keluar, 3 keluar, sehingga masih ada sisa beberapa jin yang ada di dalam tubuhnya Mbak Sumiati pada saat itu. Dan tentunya yang tersisa ini ya jin-jin yang lebih kuat daripada yang sudah dikeluarkan tadi. Dan pada saat itu Ustadz Zaki belum merasa mampu ya, istilahnya minta dukungan atau mungkin minta bantuan doa dari seseorang yang mungkin cukup dengan agamanya, sehingga Ustadz Zaki meminta izin untuk membawa santrinya sebanyak 10 orang untuk datang ke rumahnya Mbak Sumiati untuk membantu mengobati Mbak Sumiati dengan doa-doanya. Singkat cerita, dijemputlah ke 10 orang santri tersebut untuk datang ke rumah Mbak Sumiati. Dan akhirnya proses menyembuhkan Mbak Sumiati tersebut dilakukan. Jadi pada saat itu Mbak Sumiati ditempatkan di tengah dan dikitari oleh santri-santri yang diajak sama Ustadz Zaki tersebut. Jadi 10 orang itu mengitari 11 Ustadz Zaki ya pada saat itu. Nah, dengan doa-doa yang dilantunkan, dengan doa-doa yang cukup hikmat, dengan khusyuk dan lain sebagainya, akhirnya satu persatu jin bisa dikeluarkan dari tubuhnya Mbak Sumiati sampai bersih dan tuntas. Itulah kekuatan doa. Dan selang beberapa waktu Mbak Sumiati pun tenang, bisa tidur dan lain sebagainya. Tapi ke 10 santri dan Ustadz Zaki itu tidak pulang dulu pada saat itu. Mereka berinisiatif untuk menginap satu malam di rumahnya Mbak Sumiati. Takut terjadi apa-apa, takut terjadi sesuatu yang balik lagi memasuki tubuh Mbak Sumiati tersebut. Ternyata apa? Ternyata di keesokan harinya Mbak Sumiati sembuh dari kesurupannya tersebut. Jadi setelah Mbak Sumiati tersebut sembuh dan dirawat dengan orang tuanya dan dikasih minum pada saat itu, katanya ya untuk teh manis itu salah satu obat penguat, istilahnya menambah energi dari membantu kesembuhan satu penyakit atau membantu memulihkan tenaga lagi, seperti itu. Jadi saat itu dikasih teh manis dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat itu Mbak Sumiati bilang lapar dan dikasihlah makan, jadi dikasihlah makan ya sama orang tuanya, akhirnya makan dan sebagainya. Singkat cerita, di keesokan harinya Mbak Sumiati sudah semakin segar, semakin sembuh dan lain sebagainya, kembali seperti sedia kala. Dan pada saat Mbak Sumiati itu sudah sembuh, orang tuanya bertanya, kenapa toh kok jadi seperti ini? Ada apa? Kok kamu bisa kesurupan sampai banyak seperti ini? Belum sampai menjawab, Mbak Sumiati sudah menangis nggak karu-karuan dan sambil bersujud di hadapan kedua orang tuanya, meminta maaf dan meminta maaf sedalam-dalamnya, sambil berkata, saya hamil. Pecahlah tangis mereka. Mau dimarahi juga gimana? Ya, keadaan Mbak Sumiati seperti itu. Terpaksalah kedua orang tua itu menerima apa adanya keadaan Mbak Sumiati. Singkat cerita, berjalannya waktu, berjalannya hari, berjalannya bulan, tibalah Mbak Sumiati melahirkan satu anak laki-laki. Dan berjalannya waktu, Mbak Sumiati kembali seperti biasa membantu orangnya. Jadi Mbak Sumiati pada saat itu tidak balik lagi kerja, jadi membantu orang tuanya pada saat itu. Jadi apa aja lah pekerjaan yang ada di rumah itu dikerjain demi menopang perekonomian keluarga pada saat itu, juga membiayai sekolah adiknya. Ya. Selang beberapa saat, selang beberapa waktu, Mbak Sumiati kenal lagi sama satu pemuda yang pada saat itu bekerja di tempatnya Pak Lurah. Dan pada saat itu Pak Lurah itu membangun satu rumah. Nah, itu sebagai ya kulinya. Tapi masih muda sekali pada saat itu.
Nah, kebetulan rumahnya Pak Lurah dekat sama lurahnya Mbak Sumiati pada saat itu. Akhirnya mereka berkenalan dan si pemuda tersebut mau menerima apa adanya keadaan Mbak Sumiati pada saat itu. Mau menerima Mbak Sumiati juga keluarganya juga anaknya. Dan singkat cerita mereka menikahlah berdua itu. Akhirnya hiduplah berdua di kawasan Baron. Dan sampai sekarang Mbak Sumiati hidup bahagia dan bahkan sampai sekarang itu Mbak Sumiati bisa memiliki usaha yaitu warung sego pecel, nasi pecel kok sego pecel. Dan alhamdulillah warung nasi pecelnya itu ramai sekali pada saat itu. Dan inilah sesuatu yang terjadi pada kita. Kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi doa dan usaha selalu kita mantapkan untuk kedepannya demi meraih sesuatu yang kita inginkan. Jangan lelah untuk berdoa. Nah, inilah teman-teman semuanya satu cerita yang cukup agak panjang sedikit. Ya semoga dengan cerita ini bisa menemani maaf ada tokek, nggak apa-apa lah, nemenin kita ya tokek itu. Oke. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya saya yang berduka di malam hari ini yaitu dari Sekar Kandil mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, share, dan komennya juga subscribe-nya buat kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya dan bisa menyajikan sesuatu yang lebih baik lagi ke teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, saya yang berduka di malam hari ini mengucapkan selamat malam dan tetap aja di cerita mistis Sekar Kandil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.